Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, kemarin gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini gereja mengajak kita memandang hati Maria tak bernoda. Kalau hati Yesus menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia, maka hati Maria menunjukkan bagaimana manusia menanggapi kasih Allah itu dengan iman dan kesetiaan. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah ketika Yesus yang masih muda tinggal di bait Allah dan Maria bersama Yosef mencarinya dengan penuh kecemasan. Bayangkanlah perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya selama beberapa hari. Pasti hati Maria penuh kecemasan, kebingungan, bahkan mungkin tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Dan memang hidup Maria tidak selalu mudah. Sejak awal ia harus menjalani jalan yang tidak sederhana, menerima kabar dari malaikat, melahirkan Yesus dalam kesederhanaan, mengungsi ke Mesir, kehilangan Yesus di bait Allah, hingga akhirnya berdiri di bawah salib ketika melihat putranya disalibkan. Namun yang indah adalah Maria tetap percaya. Ia mungkin tidak selalu mengerti rencana Tuhan, tetapi ia tetap menyimpan semuanya dalam hatinya dan berjalan bersama Tuhan. Saudara-saudari, seringkali kita ingin hidup yang jelas, aman dan mudah dipahami. Kita ingin doa langsung dijawab. Kita ingin penderitaan segera selesai. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana kita. Tetapi kenyataan hidup sering penuh pertanyaan. Ada orang yang bertanya, "Mengapa keluarga saya mengalami masalah? Mengapa saya harus sakit? Mengapa doa saya belum dijawab? Mengapa orang yang saya kasih pergi atau mengecewakan saya?" Dalam situasi seperti itu, iman kita diuji. Dan hari ini Maria mengajarkan bahwa iman bukan berarti selalu mengerti semuanya. Iman berarti tetap percaya bahwa Tuhan bekerja, bahkan ketika kita belum memahami jalannya. Saudara-saudari, Maria tidak memberontak kepada Tuhan. Ia tidak meninggalkan Tuhan ketika hidup menjadi sulit. Ia tetap setia
tetap dekat dengan Tuhan, dan tetap menyimpan segala perkara dalam hatinya. Kalimat Injil yang sangat indah hari ini adalah Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Maria adalah pribadi yang merenungkan hidup bersama Tuhan. Ia tidak terburu-buru marah, tidak cepat mengeluh, tetapi membawa segala sesuatu dalam doa dan permenungan. Dan mungkin inilah yang paling sulit di zaman sekarang ini. Kita hidup di dunia yang sangat sibuk dan bising. Pikiran kita penuh oleh pekerjaan, media sosial, berita, dan berbagai kecemasan. Kadang kita begitu sibuk sampai hati menjadi lelah dan kosong. Bahkan saat berdoa pun pikiran masih kemana-mana. Saudara-saudari, Maria mengajarkan kita untuk memiliki hati yang hening, hati yang memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara. Kadang Tuhan tidak berbicara dalam suara yang keras, tetapi dalam keheningan hati. Karena itu kita perlu belajar berhenti sejenak, duduk tenang, berdoa, membaca kitab suci, atau hanya diam di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, hati Maria tak bernoda juga mengingatkan kita bahwa Maria bukan hanya teladan, tetapi juga ibu bagi kita. Di tengah dunia yang keras dan penuh luka, kita membutuhkan kehadiran seorang ibu yang mendampingi dan mendoakan kita. Betapa banyak orang merasa sendirian hari ini. Banyak yang menyimpan kesedihan tanpa tahu harus bercerita kepada siapa. Banyak yang kehilangan harapan. Tetapi Maria hadir sebagai ibu yang memahami penderitaan manusia, karena ia sendiri pernah mengalami kecemasan, kesedihan, dan air mata. Karena itu ketika kita berdoa rosario atau datang kepada Maria, kita sebenarnya sedang datang kepada seorang ibu yang selalu ingin membawa kita lebih dekat kepada Yesus. Maria selalu melakukan itu. Ia tidak pernah menarik orang kepada dirinya sendiri, tetapi selalu menunjuk kepada Yesus. Seperti di Kana, ia berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Saudara-saudari terkasih, hari ini marilah kita belajar dari hati Maria, hati yang percaya, hati yang setia, hati yang hening, dan hati yang penuh kasih. Semoga di tengah kebingungan dan kesibukan hidup, kita tetap memiliki iman yang sederhana namun kuat seperti Maria. Semoga hati Maria menuntun kita semakin dekat kepada hati Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda